Halo semuanya, kembali lagi di channel Geografi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah negara yang mempunyai wilayah lain di luar wilayah utama mereka. Istilah ini dinamakan dengan exclave atau daerah kantong dalam bahasa Indonesianya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Timor Leste. Wilayah utama Timor Leste adalah di bagian timur Pulau Timur. Tetapi di bagian barat, Timor Leste masih punya secuil wilayah yang dinamakan Okuse. Dan wilayah ini dikurung oleh wilayah Indonesia. Nah, kenapa Okuse nggak masuk ke dalam wilayah Indonesia saja? Contoh lain ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terdiri dari dua wilayah yang berbeda, yang tidak bersinggungan satu sama lain. Nah, bagaimana bisa dua wilayah yang tidak bersinggungan ini bisa menjadi satu negara? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Selain itu, kira-kira negara apa saja yang punya wilayah exclave atau daerah kantong dan bagaimana sejarahnya? Yuk kita stay tune. Yang pertama, Timor Leste. Kenapa Okuse masih tetap menjadi milik Timor Leste, sedangkan jarak keduanya terpisah oleh wilayah Indonesia? Kenapa nggak Okuse ini jadi milik Indonesia saja? Sejarahnya, kita tahu kalau Timor Leste adalah bekas jajahan Portugis, dan Portugis menginjakkan kaki pertama kali di Pulau Timur adalah pada abad ke-16. Nah, tempat mereka menginjakkan kaki pertama kali adalah di wilayah Okuse ini. Wilayah Okuse ini sangat penting bagi Portugis, karena di daerah ini sempat mereka jadikan sebagai ibu kota Portugis untuk wilayah Asia Tenggara. Dan dari kota inilah, dari wilayah inilah mereka melakukan misi utama mereka, yakni Gold Glory Gospel. Nah, setelah itu dari abad ke-16 sampai abad ke-18 mereka berebut wilayah dengan Belanda. Hingga pada akhirnya di tahun 1859 terjadilah perjanjian damai yang dinamakan Perjanjian Lisbon antara Belanda dan Portugis. Dan hasil dari perjanjian ini adalah Portugis mendapatkan sebelah timur dari Pulau Timur dan Belanda mendapatkan bagian baratnya. Sedangkan Okuse masih tetap jadi milik Portugis karena seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, Okuse menjadi kota yang sangat penting untuk Portugis. Hingga pada abad ke-18, Portugis memindahkan ibu kota mereka di Dili dan Okuse tetap jadi milik mereka. Hingga sampai akhirnya Timor Leste merdeka dan mereka tetap membawa peninggalan geografi seperti yang Portugis bawa melalui perjanjian tersebut. Yang kedua, Brunei. Brunei punya wilayah yang terpisah, benar-benar terpisah menjadi dua bagian, yakni wilayah Temburong di sisi timur dan wilayah utamanya di bagian barat, tempat ibu kota mereka berada. Nah, wilayah ini hanya bisa diakses melalui jembatan Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, dan kalau melalui jalur darat harus melewati Malaysia. Nah, kenapa Brunei bisa terbagi menjadi dua bagian? Dulu pada abad ke-15, Kesultanan Brunei sangatlah luas dan hampir menguasai seluruh pesisir pantai dari Pulau Borneo. Hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, kekuasaan mereka melemah. Dan mereka mengalami penyusutan wilayah akibat kalah dalam peperangan. Hingga akhirnya, mereka dibantu oleh seorang tentara Inggris yang bernama James Brooke. James Brooke berhasil membantu Kesultanan Brunei untuk mengusir musuh-musuh mereka. Dan sebagai rasa terima kasih,
Kesultanan Brunei menjadikan James Brooke sebagai raja dari kerajaan di wilayah Kuching dan menjadikan dia seorang raja dengan gelar Raja Putih. Nah, hingga berjalannya waktu, ternyata James Brooke ini mencaplok atau menganeksasi sebagian wilayah kerajaan Brunei, seperti wilayah Sibu dicaplok pada tahun 1853, wilayah Bintulu pada tahun 1861, wilayah Baram pada tahun 1882, wilayah Limbang pada tahun 1890, dan wilayah Lawas pada tahun 1901, yang mengakibatkan Brunei terpisah menjadi dua bagian. Ditambah lagi, di tahun 1888, Brunei menjadi wilayah Protektorat Inggris. Dan Malaysia yang menjadi wilayah Protektorat Inggris juga mewarisi kerajaan Sarawak yang sudah dibangun oleh James Brooke tadi. Alhasil, seluruh wilayah Sarawak tadi masuk ke dalam Malaysia. Hingga akhirnya Malaysia merdeka dan menjadi seperti sekarang. Sedangkan ketika Brunei merdeka, Brunei mewarisi wilayah sisa seperti yang kita kenal sekarang. Kita ke Asia Timur Tengah. Di sini ada Uni Emirat Arab dan Oman. Di bagian ini terdapat daerah yang bernama Musandam Governorate, dan itu adalah wilayah Oman yang terpisah dari wilayah utama Oman. Sedangkan di dalam wilayah Uni Emirat Arab sendiri terdapat wilayah Oman yang bernama Mahda. Nah, di dalam Mahda ini, di dalam wilayah Oman ini terdapat wilayah Uni Emirat Arab yang bernama Nahwa. Jadi, kalau kita di dalam Nahwa dan kita mau memasuki wilayah Uni Emirat Arab lain, kita harus lewat imigrasi ke Oman, kemudian baru masuk ke Uni Emirat Arab. Atau sebaliknya, kalau kita di Musandam Governorate dan mau masuk ke wilayah Oman lain melalui jalur darat, kita harus melewati imigrasi Uni Emirat Arab dan kemudian masuk ke Oman. Nah, kenapa wilayah eksklave antara Oman dan Uni Emirat Arab sangat kompleks? Sebenarnya sejarahnya sangat sederhana. Dulu Musandam Governorate adalah sebuah wilayah yang merdeka, wilayah sendiri, tidak termasuk Oman atau Uni Emirat Arab. Hingga akhirnya pada tahun 1930 dia memutuskan untuk join dengan Oman. Begitu pula dengan daerah Mahda. Karena pada waktu itu Oman adalah wilayah atau kerajaan yang sangat kaya, sehingga mereka memutuskan untuk join di sana. Sedangkan Nahwa karena masih punya kesetiaan kepada kerajaan Uni Emirat Arab, memutuskan untuk tetap jadi bagian dari Uni Emirat Arab. Nah, hingga akhirnya di tahun 1960-an Uni Emirat Arab menemukan cadangan minyak di negara mereka dan menjadikan negara tersebut menjadi kaya seperti yang kita tahu sekarang. Jadi persoalan eksklave di negara ini adalah persoalan pilihan dari masing-masing wilayah tersebut.